Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman nih yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin tada kalung kayak gini ya. Kalung ini desainnya simple. Nah, cuman kalau kalian punya bahan bakunya itu udah bagus, desain-desain yang simple kayak gini justru akan bikin lebih gampang terjual ketimbang kalau kita tuh bikin yang modelnya terlalu ribet ya. Kenapa begitu? Karena kalung yang simple ini lebih gampang untuk dipadu-padankan dengan baju sehari-hari ya. Cuman mungkin kalau pakai kerudung ini agak-agak nggak cocok sih ya. Lebih cocok kalau kayak gini mungkin dikasih blazer gitu. Nah, ini kerudungnya ditarik agak ke atas. Tapi ya kalau pengen nyobain sesuatu yang berbeda gaya gini boleh juga. Oke guys, untuk bahan bakunya teman-teman bisa pilih dua jenis. Yang pertama, selamat pagi, assalamualaikum teman-teman yang sudah bergabung, Mbak Ida, Mbak Christine, Mbak Ting Ting. Wah, ada Bu Yayu dari Joglo Ayu Tenan. Selamat pagi Bu. Mbak Zeva Craft. Wah, Mbak Ria Patra. Karyanya makin cetar membahana, Mbak. Terima kasih ya semua yang sudah ikutan. Nah, kalau yang ini mutiara shell, bisa juga diganti sama mutiara air tawar seperti yang saya pakai ya. Terus untuk juntai di bagian bawahnya saya pakai mutiara barok gepeng. Ini untuk memberi kesan yang berbeda antara kalung di bagian atas sama kalung yang di bagian bawah. Nah, kayak gini. Atau kalau teman-teman nggak punya bahan kayak yang saya praktekkan ini, bisa juga diganti pakai batu pecah ya. Batu pecah ini juga mudah banget ditemukan dan merupakan salah satu jenis bahan yang sejak zaman dahulu kala koleksi Kiki dimulai di tahun 2007 itu sudah ada, sampai sekarang juga masih ada ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan dan nanti sebagai bagian atasnya bisa dikasih mutiara atau batu juga yang ukurannya 8 mm. Oke, kita mulai aja ya guys. Nah, sebelumnya kita akan keluarkan bahan-bahannya dari tas ini. Wah, tas apa tuh? Nah, buat teman-teman yang melakukan pembelanjaan sebesar 350.000, bahan-bahan di koleksi Kiki, nanti bisa bawa pulang tas kayak yang saya pakai ini. Nih, tasnya muat banyak nih, guys. Jadi kalau misalnya minggu ini ada rencana belanja, jangan lupa ya, digenapin aja sampai 350.000 biar bisa bawa pulang tas kayak gini, guys. Ada yang warnanya merah juga. Kayak gini. Iya, tapi stoknya nggak banyak sih. Kita cuman untuk 100 pembeli pertama ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat semuanya ya. Oke, kita akan keluarin dulu bahan bakunya. Sudah siap. Nah, untuk talinya, selamat pagi Mbak Amelia. Kita akan pakai string cable. Jadi untuk bikin kalung nih pilihannya ada banyak ya. Kita bisa pakai ini, atau bisa juga pakai senar pancing, atau bisa juga pakai benang. Nah, cuman saya lebih suka pakai string cable karena dia itu tegak gitu loh guys. Nih walaupun kecil dia nggak ngeliut-ngeliut. What's that? Ngeliut-ngeliut. Letoy gitu ya. Kalau pakai benang kan dia kayak susah banget untuk tegak seperti ini. Nah, akibat dia susah tegak, akhirnya kalau dironce itu juga jadi lebih lama. Nah, kemudian bahan batu pecahnya saya akan bagi jadi dua. Nah, keduanya akan saya jadikan rangkaian. Dibagi dua sama panjang ya. Nah, materi kali ini tuh santai banget. Jadi teman-teman yang ada di rumah juga boleh sambil nanya-nanya atau curhat atau cerita seputar jualan aksesoris. Nanti sambil saya runce di dalam string kabelnya. Ini cuma dimasuk-masukin aja guys. Jadi bagus banget nih buat aktivitas bersama keluarga di rumah. Misalnya kita punya anak remaja gitu ya, yang memiliki energi lebih ya. Kita bisa ajak dia untuk ngeronce bareng. Nih dimasukin gini. Atau kalau teman-teman mau divariasi bisa misalnya habis batu dikasih manik spacer pembatas bola lada gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ketika manik-maniknya semakin beragam,
maka bahan bakunya juga akan semakin mahal. Terus kalau misalnya ngeronce manik-manik yang bentuknya gak beraturan ini dengan apa namanya sedikit dikasih pembatas, setelah ini dikasih pembatas, itu agak susah. Because dia kan bentuknya tuh nggak sama ya. Selamat pagi Mbak Tini, wah Mbak Ruli selamat pagi, selamat bergabung ya teman-teman. Nah otomatis misalnya kita hitung ya, setelah 3 dikasih spacer, mungkin juga ukurannya tuh nggak sama persis guys, sama jadi apa ya, jarak antar maniknya itu nanti kayak nggak bisa presisi kanan dan kiri, dan kadang-kadang itu bikin semacam apa ya, kayak desperate gitu loh. Aduh gimana sih ini, terus kita keluarin lagi, dipasang dikeluarin lagi. Nah ini kata Mbak Christine, Mbak iya bener ya kalau ngeronce batu pecah itu bikin mata jadi sipit karena kita kadang susah nemu lubangnya. Betul banget, karena lubangnya itu kan nggak selalu di titik yang sama ya. Nah salah satu tipsnya yang bisa teman-teman lakukan adalah letakkan batu pecahnya di dalam piring yang datar ya, atau sebenarnya bisa sih nggak datar. Terus dari sebelah sini itu kasih lampu belajar atau lampu sorot untuk ke arah batu. Lalu stringing kabelnya yang digerakkan ke lubang batunya. Ini lebih cepat guys. Jadi yang kita gerakkan itu adalah piring kecilnya. Cobain deh. Emang sih kalau cuma bikin satu kalung nggak terasa begitu dahsyat ya efeknya ya. Tapi kalau udah bikin kayak 6 kalung gitu, cara ini benar-benar membantu banget supaya pekerjaan kita jadi lebih efektif dan cepat selesai. Halo assalamualaikum Mbak Ira. Mbak udah lama banget nih nggak pernah ikutan live bikin-bikin pagi-pagi. Senang sekali bisa bergabung. Wah, alhamdulillah ya Mbak. Semoga semua sehat ya teman-teman ya. Karena di Surabaya sendiri ini anak saya udah mulai PJJ lagi, pembelajaran jarak jauh, karena memang kasus Omikronnya meningkat ya. Tapi kabar baiknya ternyata walaupun yang terkena virus ini banyak, tapi virus ini bisa teratasi dengan baik gitu. Maksudnya kalau udah kena, yang penting istirahat, minum obat flu, hindari bertemu dengan orang-orang, makan cukup, istirahat cukup, insya Allah sembuh ya. Bener banget ini dari Mbak Ruli. Iya Mbak, saya juga kalau meronce manik pasir biasanya saya tempatkan di piring dulu supaya lebih gampang ketimbang kalau maniknya diambil satu-satu pakai tangan ya. Malah kalau pakai manik pasir tuh lebih enak disurut gitu, karena posisi lubangnya kan kayak lebih sama ya Mbak Ruli ya, dibandingkan kalau kita bikinnya pakai batu pecah. Karena batu pecah ini ada yang lubangnya di tengah, ada yang agak di pinggir, ada yang lubangnya dicari nggak ketemu. Biasa guys, berpandangan hidup positif ya. Jadi kadang-kadang nemu lubang-lubang itu udah kayak sulit banget. Nah teknik bikin kalung pagi ini itu juga bisa diaplikasikan jadi gelang ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin versi yang lebih kecil, atau aduh aku cuman punya sisa maniknya dikit nih gitu, nah ini bisa digabungin. Wah ini ada pertanyaan Mbak, promo belanjanya untuk pembelian bahan aja ya? Iya betul sekali Mbak. Jadi kalau beli bahan baku 350.000 di koleksi Kiki langsung dapat tas belanja ya. Tas belanja, tas ini loh guys buat naruh kompartemen ya kan. Kadang kan kita mau bawa nih susah. Nah dengan tas ini membawa kompartemen tidak lagi susah. Mbak kalau ikut kursus bisa nggak dapat tasnya? Oh sayang sekali belum ya. Jadi ikut kursusnya bisa, tapi kalau ikut kursus walaupun nilai kursusnya 350.000 belum bisa dapat hadiah tasnya. Nah sama juga buat teman-teman yang beli bros, kalau beli brosnya banyak gitu ya sampai 400.000 juga belum dapat bonus tas ini. Tapi tenang, kita akan tetap kasih bonus yang lainnya.
Iya, kalau beli 5 produk yang sama di koleksi Kiki bonus satu itu masih berlaku. Ini jadi pembahasan bonus-bonus ya. Betul. Biar lebih seru ya. Nanti tasnya ada pilihan dua guys, ada warna biru, polkadot, sama eh, putih dengan totol-totolnya merah. Mbak, kalau Mbak Kiki mau nanya dong Mbak, kalau yang dipakai Mbak Kiki ini kan batu zigzag ya, 2 layer. Kalau pakai batu pecah satu string dijadikan 2 layer atau 3 layer. Kalau pakai batu pecah, oh bisa Mbak, mau dijadikan 4 layer juga bisa kalau pakai batu apa? Batu pecah ini ya. Cuman problemnya adalah yang penting manik yang di sini itu lubangnya besar Mbak. Karena nanti manik yang bulat ini akan langsung dirunci pada 2 atau 3 string cable sekaligus. Bayang ya, jadi pada saat di sini kan dia pecah satu-satu, nanti pas sudah sampai sini dia bergabung jadi satu. Nah, selama manik yang bulatnya ini cukup besar atau lebar, maka Mbak bisa bikin jadi 3 atau 4 4 jejer sekaligus gitu ya. Nah, biar lebih cantik jangan lupa diukur dulu kalau misalnya mau bikin layer supaya jatuhnya layer itu antara yang layer pertama ke layer kedua ke layer ketiga itu jaraknya konsisten ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya apalagi kalau udah semakin banyak ya. Sebab kalau nggak dihitung nanti biasanya jatuhnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih ke bawah banget gitu. Nah, jadinya kayak kurang cantik pas dipakai. Ya walaupun sekali lagi namanya seni, itu bisa bebas aja sih ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin satunya rapet, satunya agak jauh-jauh, sebenarnya nggak salah juga gitu. Cuman mungkin karena itu adalah sebuah desain yang tidak umum ditemukan di pasar, maka calon pembeli kita yang kemungkinan besar adalah orang yang sudah sering menemukan, gimana ya, ketika tidak diedukasi mereka akan mengira produk itu adalah produk yang salah, keliru, atau oh, wah ini kok nggak sama ya mbak gitu. Padahal memang dari awal ide desainnya kita buat nggak sama. Nah sehingga ketika kita membuat sesuatu yang baru, yang sulit itu bukan bikinnya, kadang-kadang ya bikinnya tuh kayak, ya kalau teman-teman emang udah hobi bikin aksesoris selalu ada ide baru gitu. Yang sulit biasanya justru memasarkannya, sebab belum tentu ide baru kita itu bisa diterima dengan mudah oleh market. Banyak orang melihatnya sebagai sesuatu yang aneh, akhirnya nggak mau beli, apalagi nyoba make gitu ya. Atau kebalik ya, nggak mau nyoba pakai apalagi beli. Ya gitu deh guys. Ini walaupun sebenarnya proses membuat gelang itu kayak cuman dimasuk-masukkan doang ya. Tapi buat saya yang tukang bros bikin gelang kayak gini tuh kayak lebih capek banget. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Coba kalau misalnya disuruh bikin bros ya, kayak 30 menit itu bisa cepet banget selesainya. Tapi kalau disuruh ngeronce manik-manik walaupun cuman lurus, apalagi pakai adegan berhitung, lama banget jadi satu kalung. Benar, intinya memang harus kebiasaan ya. Jadi apa-apa yang kita nggak biasa seringkali walaupun kelihatannya mudah jadi sulit dilakukan. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ngerasa ih bikin bos susah banget Mbak Kiki, masih setiap kali bikin kayak sering banget salahnya. Oh tenang, itu memang pas pertama-pertamanya aja ya. Nanti kalau udah sering akan lebih cepat dan lebih canggih. Mbak, berarti kalau misalnya kita mau bikin full semua pendek bisa ya Mbak? Bisa, kalau nggak usah pakai belakang ini juga bisa. Misalnya belakangnya ini cuma dikit gini, bisa. Nah, bener banget Mbak Ruli, saya setuju ya. Jadi ngeronce itu harus fokus dan sabar. Sebab kalau salah-salah hitung, kadang-kadang kanan sama kirinya nggak sama gitu ya. Akhirnya harus dibongkar lagi dan
Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa sedih gitu kan, waduh udah 30 menit ngeroncenya, dibongkar lagi. Terus habis gitu kok ya ketahuan salah pas sudah difoto alias sudah jadi ya. Sering banget sih terjadi. Lagi kalau ngerjain udah malam kan. Terus film Korea yang ditonton sambil ngerjain seru banget. Iya, jadinya tambah deh fokusnya teralihkan. Duniaku teralihkan. Nah, gara-gara mas-mas Korea yang meresahkan ya. Iya saya baru tahu arti meresahkan. Ternyata kalau ada opa-opa ganteng, ih opanya meresahkan. Itu ternyata karena ganteng ya. Mbak itu kalau 2 layer kawat stringnya juga 2 ya? Betul Mbak, kawatnya 2 sama panjang ya. Jadi kalau kayak gini, kawatnya 2 sama panjang, baru pas sampai di sini 2 kawatnya dimasukkan ke dalam satu manik-manik yang sama. Oke. Ini kok sebenarnya kalau nggak lagi live ini lebih baik di fast forward ya, karena langkahnya kayak sama semua. Pagi teman-teman. Selamat pagi Mbak Tifali. Wah ini ada Mbak Melina Yan. Mbak, aku hobi banget bikin kerajinan tangan dari manik dan kawat, tapi belum secanggih Mbak Kiki. Waduh, mungkin belum sesering bikin ya. Tapi seneng banget ngeliat Mbak Kiki jelasin sambil senyum. Wah, senyum Pepsodent. Wah ini menyebutkan merek guys. Iya. Tapi emang kadang-kadang kalau kita lagi kayak jenuh gitu ngerjain sambil apa ya, telepon-teleponan sama temen itu cukup menghibur loh guys. Ya walaupun jauh gitu ya, tapi bisa kayak ditemenin gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada visi misi untuk mencari hiburan, tapi karena kondisi saat ini nggak bisa ketemuan, coba deh bikin video call ngerunce bareng sama teman-teman segengnya gitu ya. Nanti bisa jadi lebih seru acara ronce meronce meskipun dilakukan di rumah sendiri-sendiri. Oh ya, ini ada pertanyaan juga bagus dari Mbak Christine. Mbak Kiki, ukurannya berapa panjangnya ya Mbak untuk membuat kalung ini? Nah, kalau saya Mbak bikin kalung itu targetnya kan ke penghitungan harga jual ya Mbak Christine ya. Nah, artinya gini, kadang-kadang kalau kita bikin desainnya itu bahannya masih nggak habis terpakai, itu ngitung harga jualnya jauh lebih rumit dibandingkan kalau bahannya habis terpakai. Nah, kayak ini kalungnya saya bikin panjangnya seberapa Mbak Kiki? Ya udah, saya habisin aja 2 manik-maniknya ini dan 1 kalungnya ini untuk bikin kalung seperti di sini. Bayang ya. Nah, kalau mau dipendekkan atau ada sisa terbuang lebih gampang. Tapi kalau misalnya ternyata bahannya kurang dikit atau apa, lebih baik pada saat saya jual saya kasih deskripsi di mana ukurannya mengikutin stok barang yang ada. Kebayang ya? Nah, jadi cara itu jauh lebih gampang buat ngitung harga jual dibandingkan kalau kita sudah bikin gambar, terus habis gitu, oh ternyata manik ini sisa 2 cm, manik yang itu sisa 4 cm, yang ini sisa 20 cm gitu. Nah ini kan kadang-kadang bahan-bahan sisa itu kalau bisa kepake langsung alhamdulillah ya, tapi kalau misalnya kesimpan, kebuang, kececer, akhirnya kan jadi apa ya, sebenarnya dia menjadi beban di harga bahan baku tapi nggak dihitung, karena kita ngerasa ini kan masih sisa gitu, padahal sisanya udah nggak kita pakai lagi karena penyimpanan. Jadi kalau misalnya masih ada sisa-sisa sedikit kecil-kecil ya, saran saya lebih baik sih teman-teman langsung aja diubah jadi aksesoris yang melengkapi produknya. Jadi misalnya sisanya cuma 2 cm, ya udah bikin aja anting-anting gitu ya.
Jadi nanti dijualnya kalung dengan satu set anting-anting. Kalau misalnya agak panjang bisa di mix pakai bahan lain, kita buat aja gelang. Jadinya satu set gelang dan kalung. eh ini membantu banget sih untuk ngejual, baik dari sistem menentukan harga, juga dari apa ya, promo yang bisa ngebantu promo gitu. Jadi kalau kita misalnya jual kalung berhadiah anting yang warnanya senada, itu akan jauh lebih menarik buat pelanggan karena dia ngerasanya, oh oke juga nih, daripada beli beli terpisah atau belum tentu punya anting yang sama, beli aja ini. Nah, udah bonus sama antingnya. Nah, cuman kita harus piawai juga ya mengenali tipe pelanggan kita, karena beberapa bonus itu bayangan kita akan memberikan kebahagiaan untuk pelanggan, tapi ternyata nggak kepake di mata pelanggannya ya. Jadi kayak gimana ya? eh kita tuh udah tahu pelanggan kita kebanyakan pakai jilbab, terus kita kasih bonusnya anting-anting. Ketika kita mau kasih bonus, jawabannya malah, aduh mbak nggak usah bonusnya deh mbak, nggak kepake, saya pakai jilbab juga, jarang pakai anting-anting gitu ya. Saya minta apa namanya, potongan harga aja ya, atau bonus yang lain ya gitu. Karena apa? Karena uh, pada saat membuat kita kurang jeli mengenali bahwa produk ini cocoknya buat bonusnya model apa ya. Kalungnya ini lebih cocok dikasih gelang atau dikasih anting-anting. Kalau misalnya Mbak Kiki ngalamin gitu gimana Mbak? Udah terlanjur bikin anting-anting, orangnya nggak mau dikasih anting-anting. Ya agak sedih juga ya guys. Ya udah nggak apa-apa sih. Kalau dia nggak mau bonusnya, sebenarnya sih dia bisa aja nerima bonusnya terus dikasihkan ke siapa gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa orang yang, aduh daripada aku bingung lagi ngasih ke siapa lah, nggak kepake lah, sayang barangnya, lebih baik nggak usah, aku tak terima aja bonus ini. Nah ya udah kita, kalau saya sih memilih ya udah diganti sama barang yang emang lebih kepake sama dia. Uh, Anting-antingnya ini bisa juga sebenarnya diganti jadi juntainya peniti dagu yang kecil gitu. Benar, setuju sama Mbak Ruli. Jadi bros juntai kecil. Nah, jadi kita tinggal effort ngelepas klep antingnya, dipasang di peniti yang ukurannya lebih kecil supaya dia lebih kepake. Karena emang sayang sih kalau kita ngasih hadiah tapi ternyata sama yang nerima malah eh, apa ya, nggak cocok gitu loh, nggak termanfaatkan dengan baik. Jadi ya apa ya, kalau orangnya bilang, sebenarnya kita harus lebih bersyukur sih, artinya orang ini ada keinginan untuk memakai produknya buat dirinya sendiri, dan itu kan juga bagian dari promosi ya. Kalau dia nyaman sama produk yang kita buat, artinya dia akan lebih mungkin mempromosikan buatan kita ke teman-temannya yang lihat. Jadi nggak harus langsung sedih dulu guys. Cie. Kalau ada yang menolak bonus kita, coba dilihat aja dari sisi yang berbeda, karena kadang-kadang penolakan itu sebenarnya juga suatu hal yang bagus gitu loh buat kita. Nah jangan lupa hal-hal ini dibuat di catatan ya. Jadi Mbak ini beli kalung tanggal segini, nggak mau bonus anting-anting, maunya bonus peniti. Supaya apa? Supaya ketika dia belanja lagi di masa yang berbeda, kita tidak kembali mengulangi promo bonus yang dia nggak suka gitu. Jadi kita kayak sudah lebih one step memahami kebutuhan dan sukaannya dia itu apa. Jadi dia akan merasa lebih istimewa ya, karena kita lebih care gitu sama dia. Oke guys, ini saya potong ya kalungnya. Kalau kalung yang saya pakai ini sih sekitar 70 sentian biasanya ya kalau kalung segini.
Kalungnya 60 tapi sengaja dipotong 70 untuk sisa waktu ngelipet stringing kabelnya di kanan dan di kiri. Nah ini bentuknya rangkaian batu pecahnya, dan saya masih punya separuh lagi ya yang belum dironci. Terasa banyak, tapi tenang, semangat guys, semangat. Apa ya, banyak hal-hal yang cantik itu didapatkan dengan jalan panjang berliku. Kayak make upan yang keren-keren ala MUA itu ya, ternyata kita harus siap sedia duduk 3 jam, sekitar 3 jam lah, untuk bisa mendapatkan hasil make up yang cetar membahana. Nah bikin kalung juga gitu, kalau prosesnya agak lama, mudah-mudahan hasilnya cantik ya. Walaupun ya sering juga sih udah duduk lama-lama ternyata salah bikin. Ku menangis gitu. Iya langsung deh keluar soundtracknya. Makasih Mbak Christine dan Mbak Ruli. Oh, tenang Mbak, semangat, kita semangat mengikuti proses jatuh bangun bikin kalung. Selamat pagi Mbak Chandra, Cenapik, selamat bergabung ya. Oh iya, buat teman-teman yang pagi ini join, boleh ya sambil nanya-nanya, karena langkah bikinnya juga kan relatif gitu-gitu aja ya. Alias dironce doang. Jadi kalau sambil mau curhat boleh ya guys. Yeah. Atau mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala, beban pikiran, gundah gulana. Nah mungkin dengan di sharing bisa meringankan gitu, dan bisa mendapatkan suntikan semangat dari para sahabat online. Iya benar, kadang-kadang setelah cerita itu nggak dapet juga sih solusinya ya, cuman rasanya lega aja. Nah itu bagus banget itu, salah bikin adalah secercah model baru. Wah luar biasa Mbak Ruli ya, bener banget, saya setuju nih. Karena saya beberapa kali live bikin pagi-pagi itu salah loh. Antara model yang pertama saya bayangkan jadi sama yang udah jadi pas live beda. Teman-teman yang nonton live dari 2 tahun lalu pasti tahu lah momen-momen ajaib itu terjadi ya. Dan mostly keajaiban itu terjadinya pas lagi bikin kalung, karena emang saya nggak biasa bikin. Mbak, itu yang dipakai Mbak Kiki mutiara barok ya? Bener Mbak, betul banget Mbak Sandina, kita punya mutiara baroknya ada beberapa macam. Ini pakai mutiara air tawar, tapi Mbak bisa modifikasi juga pakai bahan mutiara sintetis atau mutiara shell ya. Nah yang akan kita bikin pagi hari ini kita pakai batu pecah, jadi versi batunya gitu, yang modelnya berantakan. Modelnya berantakan ini. Nah ini, oh ternyata kisah sudah duduk berjam-jam dan harus membongkar nih sering banget terjadi ya. Dulu saya bikin itu biasanya digambar dulu gitu guys, dan tampak digambar itu sepertinya indah mempesona ya. Pas udah jadi enggak. Doeng gitu ya. Akhirnya saya beli kayak patung-patungan yang biasanya untuk jualan baju, tahu ya, manekin tapi yang ada bahannya kain. Nah ketika bros atau ketika kalungnya mau hampir jadi, itu biasanya saya tempelkan di manekin dulu untuk melihat jatuh kalungnya, karena pas digambar kan posisinya tuh lurus-lurus aja ya, sementara kita sebagai perempuan dewasa itu kan bentuk tubuhnya nggak lurus-lurus. Duh gimana ya bilangnya, ada bagian-bagian yang berlekuk lah ya, dan kadang itu bikin jatuh kalungnya berbeda antara pas digambar sama pas dipakai. Nah kalau kita templekkan dulu, pasang dulu kalungnya tadi ke manekin, paling nggak kita tuh kayak dapat bayangan nanti pas dipakai di wanita dewasa pada umumnya jatuhnya akan seperti apa. Kadang-kadang kayak kalungnya ini pas dibuat pendek gitu ya, bagus, tapi pas dipanjangin nggak bagus. Mbak Kiki ini bisa ya Mbak pakai glass bead bentuk tetes untuk bikin model ini. Bener banget Mbak Christine, suka sekali sama idenya. Bikin pakai bahan glass bead juga bisa,
pakai bahan kristal pun bisa sebenarnya ya. Kita pilih aja kristalnya yang motifnya tuh beda antara yang di atas sama yang di bawah, gunanya untuk melihat atau membedakan desainnya. Nah, kalau teman-teman canggih ya, ini posisi kunci itu jangan ditaruh di belakang kayak saya ya, kayak gini, tapi diletakkan di sini, pertemuan antara ini dan maniknya. Jadi dia nanti kalungnya bisa dipakai dalam berbagai gaya. Jadi misalnya gaya pertama kan kayak tadi ya, gaya kedua kayak gini. Ini mungkin kaitannya kanan kiri bisa dibuka, dikasih leontin gitu. Terus mungkin gaya ketiga gaya separuh-separuh, yin and yang, kalung yin and yang. Jadi kalungnya dipasang separuh. Tapi tentu saja ini harus difoto ya. Jadi teman-teman pada saat bikin jangan lupa kasih tutorial cara pemakaian dan inspirasi gaya busananya supaya apa? Calon pembeli kita kebayang nanti kalau udah beli atau punya kalungnya, makainya sama baju yang kayak gimana. Nah, bayangan-bayangan ini kelihatannya emang kayak, oh sembarang lah mbak, mau dipakai sama baju apa, nggak masalah kok. Yang penting kalungnya dibeli. Ya, nggak juga ya. Ya iyalah. Tapi gimana ya, kadang-kadang kita tuh kayak, ih lucu ya kalung ini gitu, ih lucu ya gelang ini, tapi bingung mau dipakai kemana ya kalau udah dibeli. Sayang nanti malah udah beli nggak kepake. Itu tuh sering banget konflik batin kayak gitu tuh terjadi di benak kita sebagai perempuan ya kan. Nah, jadi kalau kita bantu pelanggan kita membayangkan cara pakainya, dipakai kemana, buat apa, itu akan memudahkan mereka melewati masa-masa galau. Nah, oh ini Mbak Ida, Mbak Kiki, saya sering bikin bros model baru gitu ya Mbak. Pas udah dipakai, ternyata brosnya nunduk ke bawah. Nah kalau ini mungkin dari pengalaman saya yang bisa diakali adalah posisi penitinya Mbak. Asalkan dia sepertiga di arah atas ya, sepertiga di arah atas, itu dia akan stabil dibandingkan kalau penitinya di tengah. Cuman kadang-kadang kan ya gimana ya, belum tentu juga desain brosnya itu memungkinkan kita untuk masang peniti sepertiga di atas. Kadang-kadang memang harus di tengah atau agak ke bawah. Nah kalau kondisinya demikian, maka yang harus dilakukan adalah ganti penitinya dengan yang besar ya, ganti dengan yang besar, karena kalau penitinya besar maka kita bisa menyematkan penitinya lebih dalam atau ke baju yang lebih tebal. Nah kalau bajunya atau kain penahannya itu lebih tebal, niscaya brosnya akan menempel dengan lebih kuat atau lebih rapat di pakaian dibandingkan kalau penitinya kita pilih yang ukurannya relatif kecil. Ini simpel sih, tapi kalau teman-teman cobain ternyata ngaruh banget. Makanya bros-brosnya koleksi Kiki rata-rata penitinya 3 cm sampai 4 cm, karena walaupun brosnya ya 3 cm juga gitu ya. Karena memang kalau penitinya besar lebih nyaman, di samping lebih gampang makainya, itu juga bikin posisi bros lebih mudah diatur dibandingkan kalau dia kecil. Ya, mudah-mudahan membantu ya sharingnya ya. Nah, selamat pagi teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih udah join di bikin pagi-pagi. Hari ini kita bikin kalung seperti yang saya pakai. Ya, jadi kalungnya ada dua bahannya dan bisa diatur makainya dengan posisinya aja di geser-geser. Kalung yin and yang. Cielah. Mbak, berarti mungkin nggak ya Mbak kalau kita bikin, ini kan Mbak Kiki 2 ke 1 manik, gimana kalau kita bikin 4 kalung ke 2 manik, bisa nggak? Bisa banget ya, jadi bisa banget. Nah cuma kalau 4 kalung ke 2, jadi 4 buka di sininya 2, sebaiknya teman-teman pada saat di bagian sini itu dikasih pembatas lubang 2 ya.
Sebab kalau langsung tanpa pembatas maka itu akan jadi kalung yang terpisah, alias ya anggap aja ada 2 kalung kayak gini kan, dipakai 2 gini jadi deh 4 ke 2 kan, tapi sebenarnya itu 2 kalung yang terpisah. Kalau mau nyambung maka di sini harus ada pembatasnya, jadi dia kayak buka string kabelnya kedua. Mbak Kiki itu pakai bahan mutiara zigzag ya? Betul Mbak, yang ini mutiara barok yang zigzag. Jadi bahan-bahan yang udah bagus atau udah mahal ya, saran saya jangan dibikin dengan model-model yang terlalu jelimet atau rumit, sebab biasanya lebih susah laku. Nah kalau bahannya udah bagus, dibuat aja yang simple, itu akan lebih gampang terjual dibandingkan kalau modelnya itu terlalu apa ya, terlalu susah ya. Oh ini ada pertanyaan dari Majime Online Shop. Waduh, halo Mbak Majime. Saya nggak tahu namanya nih Mbak, nggak apa-apa ya dipanggil sesuai nama online shopnya ya. Mbak mau nanya apa bedanya kawat tembaga dan bahan string cable yang 03 juga. Bahan dasar pembuatannya sih Mbak ya. Jadi kalau Mbak pakai kawat tembaga, dia biasanya kawat tembaga itu untuk bikin bros-bros gitu ya, atau bikin gelang untuk di wire. Nah jadi kalau kita pakai kawat tembaga, ini kawatnya dililitkan di tangan kayak gini, ini dia akan ngikut bentuknya dengan lingkaran tangan. Tapi kalau dia pakai string cable, dia akan terlepas lagi, ini jadi lurus lagi. Nah terus jadi ketika disentuh pun barang ini adalah 2 barang yang berbeda, bahan pembuatan utamanya juga beda. Jadi kalau string cable nih lebih kayak senar baja gitu ya, kayak kabel-kabel yang di itu loh, jalan raya tapi versi kecil. Jadi dia tuh sebenarnya kumpulan kabel-kabel yang kecil dipilin jadi satu, sehingga dia itu bersatu padu. Mungkin kalau teman-teman tahu karet ya, kita kan jual benang karet sama karet senar ya. Kalau karet senar itu satu utuh tebel, tapi kalau benang karet itu terdiri dari karet-karet yang halus tipis, terus dipilin seret sampai dia jadi karet yang ukurannya 0,8. Nah bahan string cable lebih lentur tapi juga nggak elastis ya. Jadi kalau yang elastis tuh yang bahannya mengandung karat atau plastik, itu dia bisa melar-melar. Kalau string cable nih dia nggak bisa melar. Nah saran saya sebaiknya pada saat teman-teman mau nyobain bikin sebuah produk, cari dulu tutorialnya, terus diperhatikan di tutorial itu bahan baku yang digunakan apa saja. Itu akan menghindari kita dari kesalahan cari bahan ya. Tapi percayalah, sebenarnya di setiap kesalahan yang terjadi, di situ muncullah model baru sesuai kata Mbak Ruli. Mbak, itu yang dipakai Mbak Kiki batu pecah juga ya, kayak kerang gitu ya Mbak? Betul Mbak. Jadi batu pecah ini chips ya, orang suka bilang ada yang bahannya batu, ada yang bahannya kerang. Kalau kerang itu biasanya dia lebih mengkilat, warnanya juga lebih beragam. Kalau batu dia lebih apa ya, tajam-tajam kayak batu kayaknya. Ya kalau yang kayak kerikil gitu loh Mbak, potongan cutting pecahannya itu lebih tajam-tajam. Kalau kerang itu kayak ada sudut yang lebih tumpul sehingga kayak lebih nyaman